Iya, ini sidang antara Bung Hotman versus Bung Rasman ya. Dan Anda pengacara dari Bung Rasman. Iya benar. Saya tanyakan dulu, karena ini Anda dipecat Kongres Advokat sebagai pengacara? Menurut apa yang saya lihat di media sosial, di televisi, informasinya saya dipecat karena desakan masyarakat. Bukan karena Anda belum dapat suratnya? Belum ada. Oke. Karena desakan masyarakat. Oke, apa yang Anda mau sampaikan di situ? Saya nggak bisa menyampaikan terlalu banyak karena biar gimana itu organisasi yang telah membesarkan saya. Saya memberi kode, saya tersenyum. Oke. Tersenyum. Jadi senyum saya ini mempunyai makna. Artinya saya tidak bisa mengupas terlalu dalam kesalahan dan kecacatan administrasi yang dilakukan oleh beliau-beliau yang ada di Kongres Anda Advokat menganggap Indonesia. itu kesalahan administrasi, cacat administrasi? Kecacatan administrasi. Karena saya tidak pernah dipanggil sebelumnya oleh Dewan Etik. Belum pernah diperiksa? Untuk disidangkan. Dan selama saya menjadi pengacara, saya tidak pernah melanggar sedikit pun. Kalau Anda melihat bahwa Anda naiki meja itu nggak merasa melanggar? Jadi gini, kita harus melihat permasalahan itu secara komprehensif. Saya selalu bilang secara utuh. Kenapa? Saya naik meja ada sebabnya. Oke. Karena dorongan daripada mental saya yang terguncang saat melihat klien saya dipersekusi. Dipersekusi. Dan versi saya dianiaya. Maksudnya gimana? Ya, karena gini, Bang Rasman ini masuk ke dalam pengadilan itu sudah beberapa kali dilecehkan. Ya. Saya rasa dilecehkan oleh hakim yang memimpin atau majelis yang memimpin. Dilecehkan? Dilecehkan dengan panggilan, "Hei Rasman, sini kamu. Duduk di sini." Persidangan pertama, saya kaget ketika Ibu Hakim memanggil Saudara Dr. Ran ini dengan panggilan, "Hei Rasman. Hei Rasman, kamu terdakwa, masuk sini. Silakan duduk." Saya langsung protes. "Izin yang mulia, beliau ini seorang dokter, tolong hargai panggilannya dan titelnya." Karena apa beliau kata ini hakim waktu itu? Oh tidak, Anda peringati? kalau Anda mengingatkan lah gitu ya? Ya saya mengingatkan. Kalau bilang sudah diam kamu, saya hakim yang mengatur sini. Jadi artinya di sini dari awal saja kami sudah ditekan oleh hakim yang otoriter ini, gitu. Tetapi saya ditegur oleh Bang Rasman agar tetap bersifat kondusif ya, karena saya dianggap harus menghormati persidangan dan saya diam. Persidangan pertama ya. Persidangan kedua begitu juga. Persidangan ketiga makin parah. Persidangan keempat lebih parah. Makin parah, lebih parah itu maksudnya seperti apa? Karena kami sering melontarkan protes ketika kami bertanya dan mengumpulkan pendapat, protes bahwa ini tidak adil. Tetapi hakim melontarkan kalimat-kalimat yang memang nadanya tinggi dan tidak layak untuk kami seorang. Misalnya apa? Diam kamu, ini persidangan hak saya. Diam kamu, diam kalian. Apa kata saya? Diam kalian. Jadi dia tidak menjadi moderator lagi di sini. Ibu ketua. Ibu hakim Ketua sidang. Sofia Tambunan. Oke, kami coba untuk menghubungi pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara, termasuk juga Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, termasuk juga Humas Pengadilan Tinggi Jakarta, termasuk juga Jubir Mahkamah Agung, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, belum berkesempatan untuk kemudian hadir ataupun lewat Zoom. Apa yang ingin Anda sampaikan? Saya ceritakan dulu masalah ini biar nggak sepotong ya. Jadi pada saat persidangan keempat, saya melihat Bang Rasman ini protes karena sidang itu awalnya sudah dibuka, kesepakatan kita di penetapan itu terbuka untuk umum dan pihak wartawan boleh meliput. Tetapi ketika bukti-bukti kami tentang chat-chatan WA, chatan mesum ya, yang diduga mesum yang dilakukan oleh Hotman Paris terhadap Iklim Hakim ingin dibuka di media dan ingin disorot di TV, lalu ini ketakutan. Kayak semacam ada kode dari si Hotman ini, semacam ada kode kepada hakim dan panitera. Kode kepada hakim? Ya semacam ada kode gitu. Nggak tahu saya main-mainnya seperti apa. Akhirnya ini ditutup. Kami protes, Bang Rasman protes, kami semua protes. Terbuka karena kami kan selama 3 tahun. Chat itu tidak pernah terbuka maksudnya? Tidak terbuka. Karena tidak diizinkan oleh hakim? Tidak diizinkan. Alasan mereka asusila. Dari mana asusilanya? Kami hanya mau menampilkan chat kok. Kalaupun ada foto pun udah kami blur. Foto istilahnya alat-alat yang sensitif dari Iklim Hakim. Kami sudah blur semuanya. Nah, hal seperti itu memicu kemarahan Bang Rasman dan kami. Tapi kami tetap kondusif. Ya. Namun pada saat pegawai pengadilan datang euforia memisahkan katanya Bang Rasman dengan Bang Hotman, apa yang mau dipisahkan? Mereka nggak ribut. Justru mereka lah yang memprovokasi dengan menganiaya klien kami, mendorong klien kami, lalu klien kami dipersekusi. Hal ini ditambah lagi oleh datangnya jaksa segerombolan ke tengah-tengah dengan teriak-teriak ribut. Kami bilang ribut yang mana?
kami pun sebagai pengacara Bang Rahmat bertanya-tanya, yang mana yang ribut ya? Perasaan Bang Rasman Abdurrahman di depan sendiri. Lalu karena ada lagi datang jaksa, saya pada situ udah mau pulang, saya pegang kondisi saya nih gini, pegang handphone, lagi baca WA, tahu saya bilang, jangan main keroyok, tahu saya udah di atas, gitu. Pandangan saya ke depan terus, tahu saya Anda udah di atas cukup meja. panik makanya Anda naik gitu? Iya. Oke. Setelah saya ditegur oleh jaksa, Bang turun. Saya kaget, saya udah di atas, baru saya sadar, loh, oh iya ya saya di atas, saya turun langsung, nyampe di bawah, meja saya digebrak oleh jaksa, gitu. Jadi itu ketidaksengajaan saya karena saya memang sangat tanggung jawab terhadap keselamatan klien saya. Oke, kita harus adil juga di sini. Ada juga di sini semua yang pernah juga ikut dalam sidang. Ada yang mau menanggapi mungkin Bang Hendarsam atau mungkin Bung Saur? Oke, silakan. Ya, makasih Mas Aiman. Pertama, saya harus mengatakan berduka atas peristiwa yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan kehadiran saya juga di sini di antara beberapa advokat, kemudian keberatan. Tetapi saya wajib sebagai advokat harus menyuarakan suara keagungan daripada advokat. Mas Aiman, kalau kita melihat di pengadilan, itu yang ada hadir di sana ada hakim, ada jaksa, ada advokat, lebih dari itu ada terdakwa, ada pengunjung sidang. Artinya adalah inilah sesungguhnya wajah rusaknya wajah peradilan kita sekarang, apa yang terjadi di Jakarta Utara. Namun kalau kita lihat tadi, misalnya tiba-tiba katakanlah saya prihatin. Spontan, panik, naik ke atas meja. Ya, saya prihatin atas beliau, kemudian naik meja. Siapapun tidak bisa menerima hal tersebut. Namun dalam hal-hal tertentu, Mas Aiman, kadang dinamika di pengadilan tersebut kadang-kadang sangat dinamis. Jadi kalau kita lihat misalnya ini sudah sidang keempat, bagaimana misalnya kearifan seorang hakim juga sangat menentukan bagaimana perjalanan sidang itu berlaku dengan baik. Kalau tadi Anda nilai bagaimana? Artinya adalah kalau kita melihat di sini, saya kira apa yang kita dengar di publik harus didalami sesungguhnya apa yang terjadi secara utuh di persidangan kita. Bukan, saya melihat bahwa Anda tadinya berseberangan, sekarang Anda mendukung dari Bung Wibowo. Bukan seperti itu, bukan seperti itu. Cuman kita harus melihat bagaimana situasi daripada pengadilan. Nah, oleh karena itu misalnya begini, saya setuju misalnya saudara Firdaus itu harus diproses sebagai advokat. Mas Aiman, kita sebagai advokat itu disebut sebagai advokat atau profesi advokat sama dengan jurnalis itu karena terkait namanya kode etik. Katakanlah seandainya seorang pembunuh sekalipun sudah kita lihat Mas Aiman, tidak dengan sendirinya pada saat itu karena dia lihat dia sebagai seorang pembunuh langsung kita hukum. Namun menurut saya adalah kalau misalnya saudara Firdaus ini diduga pelanggaran etik, menurut saya ada mekanismenya. Yaitu lapor ke Dewan Kode Etik, kemudian di sidang diberi kesempatan kepada dia untuk melakukan pembelaan. Kemudian dari pembelaan tersebut, kemudian diputus. Tetapi memang Mas Aiman inilah kesempatan yang harus saya ceritakan. Bahwa dunia advokat kami itu sudah sedemikian rupa, tadi Hendarsan bilang, sekarang ini sudah hampir 90 advokat. Disinilah kami, Peradi RBA, yang dalam hal ini yang terdaftar di Kumham, ya yang resmi sekalipun rekan sejawat Oto kemudian melakukan gugatan, tetapi yang resmi adalah Peradi RBA. Saya misalnya selalu mengatakan Mas Aiman, kalau saya melantik seorang advokat, saya mengatakan kalau ada advokat dia sudah belajar 4 atau 5 tahun, kemudian pendidikan advokat masih melakukan suap menyuap, bagi saya selalu saya bilang itu adalah lebih hina. Untuk kasus ini kan sudah dilaporkan. Ya. Ada dilaporkan ke Barreskrim. Ya. Oleh PN Jakarta Utara, oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Yang dilaporkan adalah 3 pasal tuh, 207, 2717 dan 335 KUHP.
Intinya contempt of court, penghinaan pengadilan. Menurut Anda, apa yang dilakukan oleh Bung Rasman, apa yang dilakukan oleh Bung Firdaus, penghinaan pengadilan bukan? Jadi itu kita bilang karena mekanisme kan ada dua namanya contempt of court. Contempt of court kalau di Inggris itu adalah contempt karena tindakannya pada saat itu berhenti di situ kepada etika. Tapi kalau ala contempt of court of Indonesia adalah peradilan penghinaan peradilan harus melalui laporan. Inilah yang sekarang dilakukan oleh Kalau menurut Anda sendiri, Negeri Jakarta Utara. apa yang terjadi? Kan visualnya sudah kita lihat berulang kali. Ya. Menurut Anda itu Jelas ketika dia katakanlah duduk berdiri di pengadilan jelas itu sudah menurut saya melanggar wibawa daripada pengadilan. Cuman Mas Aiman harus kita lihat pada saat itu kan sidang sudah selesai. Apa namanya proses persidangan? Proses itu sudah selesai. Kemudian dinamika yang sedemikian rupa. Nah oleh karena itu menurut saya apapun alasan daripada Firdaus tidak bisa kita terima. Dia naik itu tentu tidak bisa kita terima. Namun yang jauh lebih dalam juga harus kita dalemin. Nah oleh karena itu menurut saya saatnya sekarang kepada seluruh organisasi advokat. Seperti dia misalnya. Ini juga menyedihkan dalam dunia advokat. Dipecat dia dari organisasi yang lama. Pada malam hari ada organisasi advokat menelepon dia yang saya dengar langsung ketua cabang daripada advokat. Ya itu adalah menurut Firdaus. Ini sudah. Itu apa? Apa nama lembaganya apa? Kongres Advokat. Pakai. Iya. Kongres Advokat Indonesia. Jadi Anda dipecat oleh Kongres Advokat Iya. dan kemudian diterima oleh Kongres Advokat Indonesia. Iya, saya dipecat oleh DPP, DPP, tanpa oke. ada proses kode etik. Oke. Lalu saya telepon jam 11 malam, dipecatnya jam 9 malam. Oke. Hari Minggu, pas Ya. liburan. Jadi hari libur. Oke. Jadi saya tanya sama ketua provinsi, "Bang, kenapa saya dipecat?" Pecat. Beliau bilang, Dorongan masyarakat. ya karena Oke. dorongan masyarakat. Terus tadi Anda ditelepon lagi untuk dijadikan ketua. Maksudnya gimana? Saya ditelepon oleh beberapa ketua umum organisasi. Yang sama. Organisasi yang baru. Namanya? Namanya ada Pradi WPI, ada Pradi Perjuangan, Oke, ada Pradi A, Pradi B, dan termasuk Kongres Advokat yang baru juga yang lain menelpon saya, "Adinda masuk sini aja, segera," kata Bahkan dia. dijadikan ketua di sana. Ya saya dijadikan, dan alhamdulillah saya terima satu. Saya jadi ketua Provinsi Banten, jadi ketua Pradi WPI. Pradi WPI namanya. Pradi WPI ya. Oke. Artinya adalah bahwa kalau dia dituduh sebagai contempt of court, tapi ada organisasi advokat pada detik yang sama, kemudian menerima bahkan mempromosikan. Kamu dulu ketua nggak? Artinya apa, Bang? Artinya adalah begitulah rusaknya sekarang organisasi advokat kita. Oleh karena itu menurut saya melalui suara bersuara, rakyat bersuara ini, saatnya semua advokat kita sudah menggagas. Kita kemarin sudah bertemu supaya terbentuk yaitu Dewan Kode Etik. Kalau ada seperti Firdaus misalnya, dia merasa katakanlah tidak adil. Kemudian dia lari ditampung di sana, nggak ada artinya juga. Tetapi dengan ada satu Dewan Kode Etik, siapapun yang melakukan pelanggaran tidak bisa dia lagi beracara. Jadi Anda merasa bahwa Karena Kongres dipecat. Advokat itu memecat Bung Firdaus tidak pada tempatnya karena tidak melakukan Ya, memang proses saya kan pemeriksaan dan harus menceritakan sebagainya. kode etiknya. Akhirnya kemudian masuk lembaga yang lain, Iya. Pradi WPI, WPI. untuk kemudian menjadikannya ketua, itu sah-sah saja. Ya menurut saya kalau kita Dan setuju inilah itu ada potret- contempt of court, ada organisasi advokat yang melindungi contempt of Salah court. satu potret dari Inilah buramnya atau mungkin hancurnya Hancurnya. dunia hukum kita. Ya dunia hukum kita. Nah, Kita kembali saat lagi, isu hangat kadang bikin menat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Akan sudah kembali. Isu hangat kadang bikin menat, apalagi